Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast. Waalaikumsalam. Halo sobat podcast, kembali lagi bersama saya Marsha Chelsea Amara dalam program podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Beliau adalah Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa. Halo Bapak. Ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bapak. Amin. Oke, jadi tema obrolan kita berkaitan tentang kesiapan guru Muara Jawa menuju Ibu Kota Nusantara. Bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional nih Pak, kita akan mengulik dan merefleksi potensi guru Muara Jawa menuju Ibu Kota Nusantara. Yuk kita langsung mulai obrolannya. Untuk yang pertama nih Pak, menurut pendapat Bapak, gimana situasionalnya kompetensi yang saat ini dimiliki oleh guru-guru di Kecamatan Muara Jawa? Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Abdul Ghaffar, SPDMM. Sekarang saya berada di UPT Layanan Kependidikan yang sebelumnya memang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan. Pada tahun 2017 itu nomenklaturnya beralih menjadi UPT Layanan Kependidikan. Nah, jadi kami melayani PAUD, SDMI, SMP, MTS karena beralih pada 2017 SMA, SMK dan MA itu beralih ke provinsi. Jadi tanganan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara kita wilayah kecamatan hanya sampai ke tingkat SLTP yaitu SMP dan MTS. Kaitan dengan guru-guru kita yang ada di Kecamatan Muara Jawa, kalau bicara guru tentu harus mempunyai kualifikasi. Di Kecamatan Muara Jawa itu guru, khususnya guru negeri itu hanya kisaran 60% untuk guru. Tapi alhamdulillah standar untuk kompetensi kualifikasi itu sudah S1 bahkan ada yang S2 gitu. Nah, tinggal yang honor, ada beberapa tenaga honor yang kisaran 40% yang ada di sekolah itu khususnya SD, SMP itu perlu peningkatan kualitas. Kalau bicara masalah kesiapan, memang kalau kita melihat dari kompetensi yang ada, memang perlu ada penambahan. Jadi artinya perlu lagi kalau kita olahraga itu diberikan pemanasan begitu. Jadi diberikan lagi mungkin arahan-arahan, materi-materi. Kalau kelamaan kan ada titik jenuh. Jadi kalau kesiapannya insya Allah Muara Jawa siap untuk ke UEKN gitu. Oke Pak, nih mengenai guru-guru nih, apakah persebarannya sudah merata ataukah masih terjadi ketimpangan jumlah guru-guru di sekolah-sekolah di Muara Jawa ini ya Pak? Kalau kembali ke penyebaran, sebenarnya kalau kita melihat penyebaran itu tadi kami sudah katakan bahwa setiap sekolah yang ada di Muara Jawa itu PNS-nya kisaran hanya ada 60%. Jadi sebaran untuk PNS itu kurang. Nah, akhir-akhir ini sudah ada tertutupi dengan P3K, pegawai yang memang diproseskan untuk kontrak kerja, ya P3K. Nah, itu salah satu untuk memenuhi kualifikasi pendidikan atau menentukan mutu yang ada di sekolah. Jadi kalau kita bicara full di sana itu belum bisa. Bahkan juga kepala sekolah khususnya untuk Muara Jawa itu masih ada beberapa yang harus kita carikan pengganti karena di sekolah itu kosong. Nah, bahkan ada satu kepala sekolah definitif dan menangani sekolah yang lainnya, PLT di sekolah lain. Nah, jadi kalau sebaran yang ada itu
kalau kita melihat kepada tenaga pendidiknya, memang merata sudah ada, hanya tinggal mereka itu sebarannya untuk di tenaga honorer. Tuh. Jadi kalau untuk PNS sebarannya belum merata dan memang belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Ya. Dan itu gimana ya Pak solusinya? Bagaimana caranya agar persebaran guru di Muara Jawa ini bisa merata? Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh kepala dinas layanan dari kecamatan kita? Kalau kami dari layanan kependidikan itu untuk topoksi pengadaan guru yang berkaitan dengan ASN atau PNS, kami tidak ada kompetensi di situ, tetapi kita memberikan data yang ada di kami, kemudian kami laporkan ke Dinas Pendidikan, dan sementara pemenuhannya atau solusinya adalah dari pemerintah. Itu adalah tenaga kontrak, yaitu P3K. Alhamdulillah tahun ini bulan November ini udah ada tes untuk tambahan P3K. Alhamdulillah, oke. Karena nih ya Pak, Bapak kan sudah memahami nih bagaimana kompetensi ataupun potensi guru-guru dari segala tingkatan di Muara Jawa ini. Menurut Bapak, apa yang menjadi hal dasar yang perlu Muara Jawa ini tingkatkan lagi dan disiapkan oleh guru-guru Muara Jawa ini yang berkaitan dengan wilayah Muara Jawa yang akan menjadi ibu kota Nusantara, Pak? Kalau kita melihat dari pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan itu kembali kepada satu disiplin dari tenaga pendidik itu sendiri. Kalau kita berangan untuk lebih maju, tentu selain kompetensi dan pendidikan yang memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Pak Deputi, bahwa PAUD itu minimal S1 dan tingkatan SD, SMP bahkan ke atasnya itu diharapkan minimal S2. Tetapi itu pun masih perlu ada pengembangan untuk memberikan arahan pembelajaran terhadap tenaga pendidik itu, sehingga di mana output yang dihasilkan itu bisa kita berperan di UIKN yang insya Allah dicanangkan pada tahun 2024 ini. Oke, nah mengenai jawaban Bapak yang barusan nih Pak, umumnya kan kendala guru-guru itu adalah di bidang IT, sarana prasarana sekolah yang belum mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas, dan banyak hal lainnya yang masih perlu diperhatikan dari pemerintah. Dari sisi Bapak nih sebagai Kepala UPT, strategi apa yang bisa dilakukan sekolah dan utamanya oleh guru agar meminimalisir kendala tersebut? Kalau kaitan dengan IT itu kita sudah sering ke sekolah-sekolah. Kita melihat bahwa kalau IT itu sudah merata bagi tenaga-tenaga pendidik yang muda. Kalau kita melihat pada usia yang sudah usia menjelang pensiun 55 ke 60 itu, dan itu kami sering katakan produk lama, itu enggan untuk bisa mengembangkan diri khususnya di IT. Nah, jadi di sekolah itu tentu ada namanya in-house trainingnya. Di sekolah itu kita semua sekolah khususnya yang mendapatkan anggaran dari pemerintah, baik Bosnas dan Boskap, itu ada namanya in-house training. Nah, in-house training itu dimanfaatkan untuk pengembangan tenaga pendidik ya, berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan IT, walaupun nanti sudah Bapak katakan tadi usia yang memang menjelang pensiun udah pada loyo untuk IT-nya, tetapi tetap didorong untuk bisa memahami, karena sekarang ini selalu IT yang ditonjolkan, dikirim nanti untuk kegiatan, ada pelatihan, ada apa, mereka wajib bawa laptop. Kalau yang udah usia yang pensiun
mereka disuruh bawa laptop aja enggan, padahal punya, cuma ya enggan. Tetapi itulah, jadi solusinya di sekolah itu adalah ada in-house training itu. Jadi disitulah untuk pengembangan pendidikan, baik kaitannya dengan pembelajaran maupun IT terhadap tenaga pendidik yang ada di sekolah itu. Oke, jadi itu ya teman-teman cara dari pemerintah kita untuk mengadakan in-house training di setiap sekolah-sekolah agar guru-guru dapat mengembangkan IT dan melihat sarana prasarananya. Oke, sesuai dengan slogan Hari Guru Nasional tahun 2023 adalah bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Terkait Merdeka Belajar ini Pak, sebenarnya menurut Bapak capaian apa yang diinginkan pemerintah agar sekolah-sekolah yang ada menerapkan konsep Merdeka Belajar? Pertama, Merdeka Belajar itu kan tentu terhadap tenaga pendidik, di mana pemahaman-pemahaman untuk memberikan pembelajaran terhadap peserta didik yang selama ini dianggap hanya menonjolkan kepada intelektual. Nah, jadi dalam konteks Merdeka Belajar tentu ada goal-goal yang ingin dicapai. Nah, di samping adanya pencapaian intelektual, maka di sana mereka harus memberikan pembelajaran dengan metode, mereka harus bisa memahami dan bisa skill yang mereka dapat, sehingga output yang dihasilkan mereka tidak hanya mendapatkan intelektual, tidak mendapatkan selembar kertas yang berupa ijazah, tetapi dia bisa mandiri dengan skill yang mereka dapat di sekolah yang diberikan oleh baik itu guru, kepala sekolah, dan aparat yang ada di sekolah tersebut. Oke, apakah kurikulum Merdeka ini yang kita terapkan sudah bisa menjawab tantangan bagi siswa nih Pak, siswa, guru maupun sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi bangsa kita? Kalau di pendidikan, bicara pendidikan itu kita tidak bisa mengatakan dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Tetapi kalau kita ingin melihat hasilnya dari pembelajaran yang diberikan, khususnya kita ini merubah mindset terhadap kurikulum Merdeka, pembelajaran Merdeka Belajar yang ada di sekolah, tentu outputnya itu ada beberapa tahun ke depan, karena begini tidak terlihat. Misalkan kita ada di SD atau MI, kita berikan pembelajaran itu. Selama pembelajaran itu belum terlihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tetapi manakala dia sudah lulus, nanti masuk lagi ke tingkat berikutnya, lulus. Nah, jadi ada beberapa jenjang yang harus dilewati sehingga kurikulum yang kita terapkan itu outputnya bisa kelihatan. Contoh, Bapak dulu di SMA 1 Muara Jawa keluar pada tahun 2011 ya, dari SMA 1 ke UPT Dinas Pendidikan waktu itu. Jadi ada lulusan SMA 1 Muara Jawa yang sudah bekerja, bukan yang mau mencari kerja. Nah, ternyata karena Bapak waktu itu mata pelajaran yang Bapak ampu adalah bahasa Inggris. Ketika dia melamar pekerjaan, yang lainnya lolos pada saat tes, tapi pada saat tes bahasa Inggris anjlok dia. Ketemu Bapak waktu itu, Pak, kenapa ya waktu itu saya tidak betul-betul belajar bahasa Inggris sama Bapak? Ya memang saya bilang segala sesuatu itu akan terlihat bukan sebelumnya, tetapi di akhir pada saat kita ingin membutuhkan, disitulah nanti kelihatan hasilnya. Nah, maka kita kalau melihat bahwa output yang diberikan, yang kita berikan, outputnya adalah terhadap peserta didik, maka perlu waktu yang kita berikan terhadap mereka sehingga output itu bisa terlihat bagi mereka yang memang benar-benar
belajar, apalagi nanti kurikulum merdeka ini tentu ada hal-hal penting yang mereka dapat selain daripada ilmu dari pelajaran itu, dari intelektualnya, dari sertifikat atau ijazahnya. Tentu ada hal yang lebih penting sehingga bisa membuat mereka mandiri. Tuh. Kalau menurut pandangan Bapak nih, apakah seorang guru itu harus paham banget yang namanya materi pembelajaran tanpa harus mementingkan sosialnya, Pak? Tentu kalau seorang guru dengan kualifikasi yang mereka miliki tentu harus memahami apa yang akan disampaikan terhadap peserta didiknya. Tetapi kami melihat bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran, mereka harus bisa pintar, tetapi untuk sosial budayanya, lingkungan dan sebagainya harus juga diberikan terhadap anak-anak, sehingga pada saat dia lulus nanti tidak kebingungan. Banyak yang dulu banyak yang bahasanya tuh kutu buku, sampai berkacamata min tebelnya bukan main itu. Tetapi pada saat itu dia ranking 1, ranking 2, ranking 3, keluar dari sekolahnya dia kebingungan karena dia tidak pernah bersosialisasi di mana teman-temannya siapa. Kalau mereka yang memang belajar fokus, ya kita harapkan selalu pasti dia punya intelektual yang bagus, pinter, dan bersosialisasi baik. Dia setelah keluar, misalkan saja di SMA 1 Muara Jawa, dia punya teman di mana, ini nanti gimana ya, saya ini sudah di sini, ada apa gitu sama temannya. Jadi dia banyak temannya untuk bisa menyambung. Mungkin nanti dia kuliah atau dia ingin mencari tambahan pada saat kuliah apa dan sebagainya, kan mudah. Ketimbang mereka yang kutu buku ini kadang-kadang bisa hanya duduk sendiri apa dan sebagainya. Dan di samping itu tentu dengan banyaknya bersosialisasi, tentu dia lebih mudah untuk bergaul di lingkungannya. Oke, jadi seorang guru tidak hanya mampu memahami mata pelajaran yang ada, tapi seorang guru juga harus pintar untuk bersosialisasi dengan muridnya agar dapat mengikuti perkembangan zaman para murid-muridnya juga ya, Bapak. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa harapan Bapak bagi guru-guru khususnya di Muara Jawa nih dalam memaknai peringatan Hari Guru Nasional? Oke. Dari dulu, artinya dari dulu dan sekarang, harapan kami khususnya kami di UPT Layanan Kependidikan, karena membawahi sekian banyak guru, sekian banyak kepala sekolah, kemudian komunikasi terhadap sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi. Tentu harapan kami tingkatkan kualitas diri, tingkatkan untuk memberikan pembelajaran terhadap peserta didik, dan semua adalah untuk kemajuan peserta didik yang ada di Kecamatan Muara Jawa. Jadi sebagai tenaga pendidik kami berharap berikan yang terbaik terhadap anak-anak kita, penerus bangsa, sehingga manakala dia sudah lepas dari sekolah, dia akan bisa mandiri dan bisa untuk hidup layak dan berbagi terhadap masyarakat sekitar. Oke, Sobat Podcast, sekian obrolan kita bersama Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di Room Podcast kita kali ini. Oke, sebelum saya menutup obrolan ini, saya akan membacakan sebuah pantun nih Pak. Muara Jawa wilayahnya penuh dengan hutan belantara, masyarakatnya ramah dan penuh kreativitas. Muara Jawa siap menjadi wilayah otorita Ibu Kota Nusantara, masyarakatnya berjaya wujudkan pendidikan berkualitas. Selamat Hari Guru Nasional. Saya MC Marsha Chelsea Amara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.